CPU atau prosesor. Otaknya komputer. Kita pernah bahas hal-hal tentang motherboard, bedain Nvidia sama Radeon. Bahkan tips pilih power supply-nya. Tapi otaknya kelewat. Jangan sampai PC kita gak ada otak gitu aja. Jadi guys, kita bahas gimana cara pilih CPU jangan sampai salah. Apalagi beli kayak series yang lama, bahkan sampai overpriced. Kita bahas dari PC sama laptop, jadi santai aja. Langsung kita masuk aja, mulai dari jelasin masalah series dari tiap CPU yang ada. Di sini kita bahas yang paling populer kayak Intel sama AMD aja. Intel sama AMD tentunya punya beberapa series. Pada dasarnya Intel maupun AMD ngasih beberapa series di mana ada banyak angka dan huruf di belakangnya, jadi bikin pusing. Buat itu kita bahas. Yang pertama kita bahas Intel dulu aja. Series Intel yang kita tahu kebanyakan ada Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Buat Pentium kita skip dulu karena udah terlalu jadul dan kayaknya udah jarang ada yang pakai buat PC rumahan. Kadang di belakangnya ada angka yang nunjukin buat generasinya. Contoh kita ambil kayak Intel Core i5 13400H. Kita udah tahu itu tuh Core i5. Lalu maksud angka 13-nya itu apa? Itu adalah generasi. 400-nya itu model atau SKU. Dimana makin besar angkanya biasanya makin bagus. Dan yang H akhirnya punya kode sendiri baik laptop maupun PC. Kita mulai dari laptop dan yang kebanyakan ada di pasaran. Kayak U biasanya buat ultra low power. Ini si paling ringan dalam konsumsi daya. Lalu ada P buat performance thin, lebih tinggi dari U dimana performa naik dan dayanya lumayan hemat. Lalu ada H buat high performance. Dan yang terakhir ada HX dimana performa yang paling tinggi tapi yang paling boros di dayanya juga. Buat desktop PC, kode di belakangnya ada K buat unlock. Maksudnya kita bisa overlock prosesornya kalau motherboardnya mendukung. Lalu ada F yang nggak ada iGPU-nya. T buat powernya yang lebih ringkas dan KS biasanya yang paling kencang dari seriesnya. Ada kode-kode yang digabung kayak KF yang berarti bisa di overclock dan nggak ada iGPU-nya. Ada juga versi H di desktop. Buat lengkapnya kalian bisa lihat juga. Ini tuh ada di situsnya dari Intel. Kasus lain kadang kalian beli PC di toko oren. Ada yang jual PC pakai Intel Xeon. Tandanya itu kalian lihat prosesornya pakai E3 atau E5. Nah, prosesor yang dipakainya itu biasanya dipakai buat server. Lalu ada juga nama kayak Core Ultra 5, 7 ataupun 9. Biasanya itu tuh nandain gen terbaru atau CPU yang dilengkapin NPU, yaitu otak buat ngolah AI. Nah, itu cara baca buat Intel. Selanjutnya kita masuk ke AMD, di mana biasanya ada Ryzen 3, 5, 7, dan 9 yang kesebar di pasaran. Yang pertama kita masuk penamaan di series laptop. Contohnya AMD Ryzen 5 7640HS. Tiap digitnya pasti punya maksudnya sendiri. Kayak gini nih, digit yang pertama itu buat tahun rilis. Digit kedua segmennya. Contohnya kalau angkanya 5 atau 6 udah pasti itu tuh Ryzen 5. Digit ketiga arsitekturnya. Digit keempat fitur isolation. Biasanya cuma ada 2. 0 buat model yang standar dan 5 buat model yang lebih kenceng. Lalu ada yang terakhir sufiknya atau enggak kode hurufnya. Cukup gampang buat kita hafal karena ada sedikit. Kayak U yang hemat baterai dan performa standar. HS performa lebih naik tapi baterainya cukup oke dan yang paling tinggi ya HX performa gahar baterai boros. Buat desktop cara bacanya juga beda. Ada kita ambil AMD Ryzen 7 7800X3D. Digit angka 7 pertama itu buat generasi. Digit angka 8 yang kedua buat performa. Biasanya makin gede angkanya makin bagus. Kayak contoh ini angka 8 itu tuh udah high end dan yang 00 itu tuh model SKU-nya. Lalu ada suffix juga. Ini nih yang penting. Kalau kalian lihat gak ada kode huruf di belakangnya atau tanpa suffix itu tuh versi yang standar. Kalau ada X performanya itu tinggi, clock speed-nya di atas standar. Ada juga G punya grafik sendiri dan X3D ini seri spesial. Ada 3D V-Cache yang bikin kencang dan biasanya enak buat gaming. Biasanya X3D itu yang terkuat di seriesnya. Lalu kalau kalian mau beli ingat aja ini nih. Series contohnya i7 emang lebih kencang dari i5 tapi kalau generasinya sama. Kalau kalian bandingin i5 gen baru dengan i7 gen lama pasti i5 bakal menang. Ingat itu. Jadi generasi kadang ngalahin series. Sekarang kita bahas masalah clock speed di mana mungkin kalian berpikir cukup pilih gigahertz yang lebih gede pasti lebih cepat. Jujur ini tuh bener, tapi kalian harus tahu dulu IPC. Kita taruh kondisi di mana CPU lama punya gigahertz sedikit lebih tinggi daripada CPU baru. CPU lama itu ibaratnya koki yang tangannya cepat, tapi cuma bisa motong sayur satu-satu sekali jalan. CPU baru itu koki yang tangannya santai, karena gigahertznya lebih rendah, tapi sekali tebas bisa motong 5 sayur sekaligus. Nah, dari perumpamaan ini kita tahu, meskipun gigahertznya si CPU generasi baru sedikit kalah, tapi dia punya efisiensi yang lebih cepat, makanya bisa ngalahin gigahertz yang lebih tinggi. Jadi jujur, buat kalian jangan terlalu
lalu compare CPU lama dengan baru lewat gigahertznya. Sayangnya buat IPC ini cukup susah buat kita tahu langsung karena jarang diliatin di boxnya atau keterangan, jadi paling enak caranya bisa kalian cari aja di Google atau enggak kayak situs cpumonkey.com dan bandingin IPC ranking mereka. Buat keperluan lain kalian juga harus pentingin masalah RAM karena CPU bagus, kalau RAM-nya kurang ya kasihan, bakal kena yang namanya bottleneck. Mungkin segini aja di sini yang kita bahas. Masalah core dan thread kita gak akan bahas karena sebelumnya udah di short ini. Selain itu masalah core dan thread ini cukup puyeng dan bakal cukup panjang dijelasinnya. Masalah soket kita juga pernah bahas di motherboard kemarin. Jadi apa yang kurang di video ini menurut kalian? Boleh kalian komen. Makasih buat yang udah nonton. Kalau mau dukung channel ini bisa lewat donasi di sini atau enggak cukup like dan subscribe. Terima kasih.